Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya dari kisah keluarga Santoso yang dituliskan Mas Agil, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya bagian berikutnya. Tanpa sadar, Pak Slamet yang ketakutan ini sampai kencing di celana. Keesokan harinya pun Pak Slamet sakit, mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbak Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbak Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juraganya. Takutnya menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih selama 3 hari, kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau tidak. Yang jelas ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Santoso. Karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggih, anak satu-satunya, kini masuk rumah sakit. Hidung serta mulutnya pendarahan dan sulit berhenti. Setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan dokter, tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggih pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggui oleh Mbak Urip. Dan di sini Mbak Urip mengalami kejadian seram. Kejadiannya di malam kedua ketika Mbak Urip menunggui Panggih di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa, Mbak Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggih dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang. Dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba Mbak Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Panggih, Mbak Urip seketika membangunkan dirinya dan dengan setengah kantuk dia berkata, "Ada apa, Mas?" tanya Mbak Urip kepada Panggih. Tapi di sini Mbak Urip heran karena Panggih terlihat tertidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu terdengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbak Urip. "Rapopo." Dia yang kaget langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu nampak sepi, karena kebetulan Panggih dirawat di ruangan VIP. Ruangannya juga terang. Mbak Urip menoleh ke seluruh ruangan, namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Mbak Urip yang penasaran terus mengamati. Sementara tiba-tiba muncul suara. "Aku nang kene." Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin lebar terbuka. Dan dengan berani Mbak Urip menjawab perkataan itu. "Siapa kamu? Pergi dari sini," jawab Mbak Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar dan menurut Mbak Urip di situ muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan Slamet tempo hari. Perlahan, kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. "Besar sekali," kata Mbak Urip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya ini sosok wanita.
Jemarinya panjang, begitu juga kukunya menggeliat seperti menari. Dan beberapa saat kemudian dengan lantang sosok itu berkata, "Aku sang bernyawa, aku mau jenguk." Melihat Panggih yang terbaring, Mbak Urip mencoba untuk tidak gentar dan berkata, "Ora perlu, pergi kamu dari sini," jawab Mbak Urip sambil memegang pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbak Urip yang sudah kacau balau pikirannya pun melemparkan pispot ke arah sosok itu sambil berkata, "Allahu Akbar!" Dan sosok itu pun hilang. Mbak Urip pun menangis meringkuk di lantai. Di sini sebenarnya Mbak Urip merasa sangat ketakutan. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian, Mbak Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbak Urip menutup kedua telinganya. "Sudah, tolong, sudah." Hingga suara itu pun berhenti seiring azan subuh yang mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah terdengar. Segera Mbak Urip membuka pintu dan duduk di kursi di depan ruangan perawatan. Dia tampak pucat dan lesu. Sungguh ini malam yang berat. Untung paginya Panggih sudah bisa diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, ada yang berubah dalam diri Panggih. Dia sekarang pendiam, tak seusil kemarin. Untuk sekuran anak dia nampak seperti orang dewasa. Sekira 4-5 hari berlalu, Panggih kini sangat rajin mengaji. Terlihat setiap dia yang selalu siap dengan baju kokonya 1 jam sebelumnya menunggu guru ngajinya di ruang tamu. Panggih mulai ngeyel mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu. Perubahan yang baik memang, bisa dibilang 180 derajat. Tak seperti dulu yang manja dan agak pemalas. Tapi ternyata perubahan Panggih ini merupakan buang tabiat. Kata orang Jawa, seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya, karena tiba di suatu hari. Waktu itu sore setelah Panggih mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Panggih masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok hari. Akhirnya Panggih pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan lampu teplok atau lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Panggih pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu Petromax di halaman belakang. Sampai beberapa saat kemudian, Santoso meninggalkan Panggih untuk merokok di halaman belakang, sambil melihat Pak Slamet yang terus mengutak-atik lampu Petromax itu yang tak kunjung berhasil dinyalakan. Dan tiba-tiba terdengar suara dor dengan diiringi suara teriakan Panggih. Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya segera menghampiri ke kamar Panggih. Dan apa yang terjadi? Di situ kepala Panggih sudah berkobar dengan api. Panggih terus berlari tak berarah di kamarnya sambil teriak kesakitan. Di sini Santoso langsung mengambil selimut dan menelungkupkan ke kepala Panggih. Tapi setelah dibuka, nampaknya api belum juga padam. Dan dari belakang, Mbak Urip memeluk Panggih dengan handuk basah. Apinya pun padam. Tapi nampaknya Panggih sudah terluka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian Panggih meninggal, menyusul kakaknya Ningrum dan ibunya Lasmini. Setelah sempat kesulitan bernafas karena paru-parunya telah dipenuhi dengan asap, kata dokter. Kejadian itu sangat cepat. Bagaimana caranya lentera yang ada di samping mejanya itu pecah dan mengenai kepala Panggih? Itu pun masih menjadi misteri. Kejadian itu semakin meyakinkan Santoso tentang Teluh yang kejam ini. Lantas bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Nah, ternyata sejak kejadian sore itu, Mbah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja Sang Bernyawa. Tapi di sini, Mbah Mangun menganggap Teluh ini terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena inilah Mbah Mangun tidak menepati janjinya untuk datang di kemudian hari. Kembali ke cerita. Masa berkabung kepergian Panggih masih hangat. Belum sampai 7 hari. Di sini Santoso nampak gusar dan marah.
Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya. Sampai akhirnya Santoso terlihat agak berlari menuju belakang rumah. Mbak Urip yang berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Terlebih Santoso sedang mengobrak-ngabrik ruang perkakas dan mengambil sabit, kemudian berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas tadi acara tahlilan. "Mas, ampun ngamuk mas," begitu kata Pak Slamet. Warga kini berhamburan mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas. Di depan pagar Santoso berkata, "Metusu, wes cukup biasa iki. Nek wani ngadepi aku langsung. Ayo, paten-patenan." Warga sama sekali tidak berani mendekat, karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya perlahan. "Sabar mas, eling mas," kata Pak Slamet. "Ora iso kang." Tapi untungnya Mbah Mangun datang, merangkul dan menenangkan Santoso sambil merebut sabitnya. Dengan perlahan Mbah Mangun berkata, "Sudah, yang sabar. Kita tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa nanti kamu di penjara." Tapi baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya dengan mukanya yang pucat. Dia berkata, "Ada apa Santoso?" Sontak, emosi Santoso kembali memuncak, namun kini dia berhasil dipegangi oleh para warga. Nampaknya Bowo ketakutan dan terus berkata, "Aku ora ngerti opo-opo, tenan." Tapi di ujung pembicaraan tampaknya Bowo keceplosan dengan berkata, "Nek aku duwe salah, aku njaluk ngapura." Dengan permintaan maaf ini tentunya sedikit menjelaskan bahwa memang Bowo lah si pengirim teluh itu. Pendapat ini juga diperkuat oleh karena memang dari dulu keluarga Pak Carek atau ayahnya Bowo ini memang terkenal suka main halus dengan para orang yang tak disukainya. Orang satu desa juga tahu. Cuma karena hal seperti itu memang sulit dibuktikan, akhirnya cuma menjadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pak Carek, ayahnya, Bowo sudah hilang tajinya. Tapi ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah berhasil ditenangkan lagi, segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sampai di rumah, Santoso kembali menangis, menangisi kehidupannya yang begitu tragis. Di sini Mbah Mangun mencoba menenangkan dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. "Sementara kamu baca ini dulu," kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan Sholawat Nariyah. Dan Mbah Mangun berpamitan. Malam itu pun dilewati oleh Santoso. Pak Slamet dan Mbok Urip dengan datar dan sangat hampa, mereka tak terlihat saling berbicara, seakan bingung mencari topik yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu terus memegangi tasbih sembari membaca sholawat nariyah di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu. Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV, sementara Pak Slamet sedang merokok di belakang rumah. Dan tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbok Urip yang sepertinya juga mendengarnya terlihat berlari kecil dari pavilionnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juraganya yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. "Dengar ndak mas, Mbok?" tanya Santoso, sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. "Nggih mas," jawab Pak Slamet dan Mbok Urip. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada, seakan mengitari rumahnya. Santoso sangat ketakutan. Terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Mbok Urip dan Pak Slamet pun hanya menunduk komat kamit, melafalkan doa, entah apa yang dibacanya. Tapi perlahan suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisnya pun sangat pilu, terisak-isak, dan sesekali meraung.
seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang. Sekitar jam 2 malam, mereka yang ketakutan pun tidur di satu tikar di depan TV. Hingga esok hari pun tiba. Mbak Urip yang masih takut teringat kejadian semalam, kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet. Santoso juga terlihat lesu. Mereka masih duduk berdiam bertiga di ruangan itu. Hingga akhirnya pun Santoso bercerita kalau semalam dia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya, Lasmini, Ningrum, dan Pangge. Dalam mimpi itu Pangge dan Ningrum anaknya hanya tersenyum, namun Lasmini istrinya berbicara kepada Santoso. "Sing sabar lan ikhlas mas, aku karo bocah-bocah wis penak, jenengan mesti iso ngadepi." Sambil menangis Santoso menceritakan mimpi itu. Singkat cerita, malam harinya Mbah Mangun datang, namun ia sendiri. Pak Slamet bertanya, "Pundi rencangipun, Mbah?" "Padha rawani ngadepi, wes tak adepane aku dewi wae, rewangi donga yo," jawab Mbah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan lidah. Mbah Mangun pun meminta Mbak Urip untuk mengambil garam krosok. Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet, dan Mbak Urip hanya diam menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah, dan di sini beliau sedikit bercerita. Dulu waktu Mbah Mangun masih muda, baru saja lulus dari pesantren, jin sambar nyawa ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an. Yang mana yang lawannya kalah adalah Pak Carik atau ayahnya Bowo. Diduga kuat, pengiriman teluh ini dilakukan oleh Pak Carik. Tapi memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan. Sejak saat itu, tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carik. Jadi di sini mulai terang ya, kalau diduga kuat Bowolah yang mengirim teluh itu. "Nopo perlu dibalik kemawon, Mbah?" kata Santoso. "Ora perlu nang, awake dhewe ra ono bedone nek mbalekke teluh kuwi nang sing ngirim," jawab Mbah Mangun. "Intinya kita tidak perlu membalas. Kalau kita membalas, ya kita sama jahatnya." Tak terasa mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca. Nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membukanya seketika bingung ketika dia tidak melihat siapapun. Di depan pintu dia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Kok ndak ada siapa-siapa ya, Mbah?" "Ra apa-apa, Mat. Kui bolone dhewe," jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbak Urip. Sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya, Mbah Mangun keluar menyapu-nyapu halaman. Pak Slamet yang mengikuti di belakang. Bersama Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. Rambut siapa ini? Batin mereka berdua sembari mengambilnya dengan sapu tangan, sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di suatu titik tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. "Jupuk pacul kono, Mat." Setelah itu Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam, sekitar 80 cm, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah. Dan di sini terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung. Hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, "Mboten napa-napa to, Mbah." "Ora apa-apa," sembari menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu dibuka di teras. Isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab Pegon. "Kecekel intine," kata Mbah Mangun. Beliau meminta pungutan rambut-rambut yang tadi dan menyatukan di satu kain itu. Sampai akhirnya, sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Sempat terdengar jeritan wanita.
suaranya terdengar seperti dari kejauhan ketika rambut itu dibakar. Kemudian kertas-kertas bertuliskan arah pegon itu juga dibakar. Dan setelah itu giliran telur-telur itu dibuka. Dan setelah dibuka isi telur itu hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu sembari terus membaca ayat kursi sampai semua telur itu habis. Dan setelah itu Mbah Mangun membakar semuanya. Santoso di sini nampak keheranan dengan semua hal ini. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip tentunya. Insya Allah iki wis resik, kata Mbah Mangun. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu dengan topik yang agak menggembirakan tentunya. Lalu, apakah teluh itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa. Karena tengah malam setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi serangan teluh itu. Tiba-tiba saja gelas bekas minum mereka yang ada di meja meledak, dan seiring itu tubuh Santoso terpelanting kira-kira 3 meter. Santoso nampak meringkuk di sudut ruangan, menunduk dan memuntahkan darah hitam. Pak Slamet segera menghampiri dan memapahnya menuju kamar, sementara dengan Mbok Urip segera berlari menuju rumah Mbah Mangun. Sesampainya di rumah Mbah Mangun, Mbok Urip langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Santoso, dan sesampainya di sana terlihat Pak Slamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah. "Juragan kesurupan," kata Pak Slamet panik. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Santoso sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun, karena di sini beliau sama sekali tak melihat Santoso, melainkan rupa jin Sambernyowo itu. "Mangun, Mangun," kata sosok jin yang berada dalam raga Santoso itu dengan suara yang lemah dan parau. "Aku ngaku kalah. Saiki lepurno aku," kata jin itu kembali. Di sini Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berzikir. "Tobat kamu, tobatlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi," kata Mbah Mangun kepada jin Sambernyowo. "Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan, sekarang minta ampunlah," timbal Mbah Mangun. "Maaf, aku sudah kapok, tolong leburlah aku, tolong." Pak Slamet nampak takut sekaligus heran. Santoso juraganya yang waktu itu berusia 45 tahunan itu tampak sangat tua ketika kerasukan. Tampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar hingga ada beberapa yang berdatangan. "Aku ngaku kalah, sekarang leburlah aku," kata jin yang ada dalam tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso tersebut. Namun ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar, yaitu "Aku ra iso mati." Sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disinilah teluh ini telah benar-benar berakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Teluh Jawa ini dahulu dikenal dengan nama teluh pring sedapur, dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tak ada yang berhasil selamat dari teluh ini. Nyatanya kurang dari setahun keluarga Santoso habis. Namun di sini Santoso berhasil selamat. Di tahun 1994-an, Santoso menutup bisnis cengkehnya dan beralih ke usaha lain, serta sempat menikah lagi, memiliki satu anak, dan beliau meninggal di tahun 2014-an. Mbok Urip bukan nama sebenarnya. 1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya di Wonosari, Gunung Kidul. Dan Pak Slamet, terakhir saya ketemu sekitar 3 bulan yang lalu. Sebelum cerita ini dibuat, beliau masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya, meskipun beliau sudah sepuh. Semoga Pak Slamet sehat selalu ya, dan semoga penulis dapat kembali bersilaturahmi dengan Pak Slamet. Sekian cerita keluarga Santoso ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Sekian dari Agil R. Saputra. Sampai jumpa di kisah yang lainnya. Terima kasih ya buat teman-teman. Terima kasih juga
buat teman-teman yang udah mampir ke channel cadangan Mimin. Buat yang belum mampir ya. Itu di layar akhir sudah ada, tinggal disentuh saja. Nanti langsung masuk ke channel cadangan Mimin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di